Dari zaman nenek moyang kita, kata-kata biriang itu identik dengan penyakit guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RSCM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kali ini kita akan berbincang mengenai penyakit biriang di mata orang Minang. Tentu saja bersama dokter kita, Bapak Dr. Haji Yose Rizal, SPKK, Fins DV, FAA DV. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rama. Selamat pagi pemirsa RSCM TV. Kali ini akan berbicara tentang biriang ya Pak ya. Nah, kita langsung saja, apa tuh Pak yang dimaksud dengan biriang? Sebenarnya kata-kata biriang ini adalah kata-kata yang lazim kita temukan di Sumatera Barat ini. Jadi biriang itu adalah pengistilahan untuk sebuah penyakit, ya, penyakit kulit yang ditandai dengan kemerahan pada kulit dan pasien merasakan gatal. Itulah sebenarnya biriang tersebut. Walaupun biriangnya sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, eczema, eksim kalau bahasa Indonesia, atau peradangan kulit. Dalam dunia kedokteran disebut dengan istilah dermatitis. Dermatitis. Tapi Pak, kenapa masyarakat kita ini antusias kalau mendengarkan kata biriang? Ya, karena seisuk-seisuknya dari zaman nenek moyang kita, kata-kata biriang itu identik dengan penyakit guna-guna, penyakit gaib. Jadi kalau ada orang yang menderita gatal-gatal kemerahan di kulit, nah, kok tadi biriang ya? Nah, kok dek sanu kok? Nah, mungkin dikiranya bahwa ini penyakit pemberian orang lain, peragian atau pakiriman orang lain yang ditularkan, yang disampaikan melalui sebuah media atau melalui mantra-mantra. Itu anggapan, sehingga orang Sumatera Barat, orang rakyat kita ini suka mendengar kata-kata menarik bagi mereka. Dengan kata-kata biriang. Kata-kata biriang tersebut. Jadi kira-kira apa sih Pak tujuan pemberian biriang ini? Nah, sebelum Fakultas Kedokteran berdiri di Sumatera Barat ini pada tahun 1955, ya, nenek-nenek moyang kita dulu mengobati penyakit kulit dengan cara turun-temurun, dengan cara tradisional, daun-daunan atau mungkin oles-olesan atau minyak, ya, atau dengan makanan rempah-rempah atau dengan minuman segala macam, ya. Nah, tapi ada juga mengatakan bahwa penyakit biriang ini karena penyakit guna-guna, mungkin si pemberi penyakit ini, ya, mungkin tujuannya bisa saja karena dia sakit hati. Sakit hati ya, mungkin telompek kato atau tersinggung perasaan, ya, atau juga mungkin karena iseng ya, tagi-tagi aja ingin mencoba-cobaan. Nah, itu anggapannya, ya, dengan maksud supaya orang yang disampaikan yang akan menerima penyakit tersebut tersakiti, kesakitan, dan yang si pemberi itu merasa puas atau terpuaskan. Nah, itu mungkin, ya, karena saya tanya juga dulu pada orang-orang tua kita bahwa penyakit ini memang, ya, kira-kira seperti itulah tujuannya. Kadang misalnya ada yang tidak Pak, cinta ditolak, dukun bertindak. Apa ini diagenya si A biriang, bisa jadi mau ditindak Pak? Nah, mungkin anggapannya seperti itu. Iya. Anggapannya seperti itu. Dan apakah penyakit biriang ini berkaitan dengan guna-guna gitu ya Pak? Ya, seperti pernyataan saya tadi, keterangan tadi, bahwa memang anggapannya seperti itu, ya, yang namanya gaib, ya, penyakit kulit ini, ya, apalagi di masyarakat kita di pedesaan atau di kampung-kampung, ya, yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan, gatal-gatal atau kemerahan pada kulit ini, ya, mereka mengatakan bahwa ingatan awalnya adalah ini penyakit guna-guna nih. Mungkin santet atau geluh, ya, mungkin ada ramuan, minuman atau makanan yang termakan, dan mungkin dari situ dia dapat. Anggapannya seperti itu. Nah, ada berapa sih Pak macam penyakit biriang ini Pak? Nah, kalau dikelompokkan ke dalam ilmu kedokteran kulit dan kelamin, ya, di bidang saya ini, ya, sebenarnya yang pasti tidak ada. Cuman ada yang diunggu-ungguan mendekati. Yang pertama mungkin yang paling takut orang namanya biriang tembak. Biriang tembak, ya. Ada lagi biriang asok, biriang kariang, biriang basah, biriang susu, dan terakhir biriang paluh. Nah, yang dikatakan dengan biriang basah itu, ya, di dermatitis peradangan pada kulit, ya, pasiennya merasakan gatal, kulitnya melepuh, dan berbau. Baunya anyi atau apiak. Iya, sehingga pasiennya tersiksa karena gatalnya, tersiksa karena sakitnya, orang sekitarnya tersiksa karena baunya. Dia sama-sama tersiksa. Iya, sama-sama tersiksa. Ya, kalau dalam bahasa kedokteran namanya pembigus, penyakit kulit berlepuh. Nah, yang kedua ada mungkin yang disebut dengan biriang asok. Biriang asok, ya, seperti asap.
seperti asap. Sehingga ketika pasien itu merasakan gatal, dia menggaruk kulitnya, sisi atau kulit ari akan terlepas, dia akan, kalau bahasa kita, tabang-tabang mau gitu ya. Jadi seperti asap lah keluar, dia ya, Pak. mengabui, dia seperti kabui untuk mengabui kulitnya. Nah, kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan serosis kutis, atau ada juga pengistilahan dermatitis atopik yang menyerupai. Yang ketiga, biring kariang. Biring kariang itu kulitnya masih mengereseng, bentuk basisi, sehingga bisa bikin nama di sini Rama, bisa ditulis, biring kariang ini kulit arinya kariang karena kekurangan cairan atau pelembab mungkin. Nah itu juga bagian dari dermatitis atopik. Nah kemudian ya yang berikutnya ada lagi namanya biring susu. Nah ini banyak pada anak-anak. Ini tidak guna-guna. Biring susu ini kemerahan pada pipi bayi-bayi kiri kanan. Ya orang awam mengatakan ini identik dengan karena apa air susu induknya menumpah di pipi. Air susu emaknya. Nah sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya itu adalah dermatitis atopik, peradangan eksema pada bayi. Jadi tidak ada kaitannya dengan susu, dan juga tidak ada tidak ada kaitannya dengan susu ibunya, juga tidak ada kaitannya dengan guna-guna. Nah, kemudian biring palua. Ini yang banyak sehari-hari ini. Kita berkeringat, tagak lama-lama di sampai nangis itu Nah, tinggal kata-kata punggung atau dado ataupun mungkin ketiak dan juga leher. Bintik-bintik kecil, bintik-bintik kemerahan. Ini juga bisa diderita oleh bayi-bayi, oleh remaja dan juga orang tua dari dewasa sekalipun. Biring palua. Ya, ini kira-kira seperti itu pembagiannya. Kemudian apa sih yang dirasakan oleh penderita penyakit biring ini, Pak? Nah, yang dirasakan oleh pasien biring ini tergantung dengan pengelompokan tadi. Kalau dia biring tembak atau biring basah, dia merasakan nyeri, gatal, ya, dan bahkan bisa demam pasiennya. Sampai demam. Nah, kalau dia hanya biring kariang atau biring palua, gatalnya lebih hebat. Gatalnya kalau bahasa kita ini gawi gapai. Manggawi gapai. Di siko digapai di siko. Itu kan istilahnya. Jadi kalau bahasa pasien akan menceritakan gawi gapai, Dok. Nah, tidak tentu sampai narami katanya. Iba alai namanya kata. Tidak bisa ditahan ya, Pak. Biasanya orang yang gapai itu dia tidak tahu apa. Dia siang dia malam, nah jadi gata, karena memang pertolongan pertama pada gata itu gawi. Nah, digawi. Tidak akan sempat talambek menggawi, tidak Pak. Gata langsung digawi. Gata kini gawi kini, tidak mungkin gata ini kan gawi dua hari lain, tidak suara, tidak bisa. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau yang dermatitis atopik yang pada anak itu, ya pasiennya akan merasakan gelisah atau marahnya, anaknya marahnya, gelisah, dan tangannya digerak-gerakkan untuk dia merespon gatal yang ada pada kulitnya. Sedangkan kalau biring asok atau biring kariang tadi yang kulitnya bersisik laksana ular atau mengabu itu, pasien akan merasakan kedinginan yang luar biasa. Dingin. Kedingin. Hariannya dingin. Hari dingin, ini tambah dingin. Karena pertahanan kulitnya hilang selapis terhadap suhu. Sehingga pasien merasakan dia akan bergeluntun-geluntun pakai selimut, pakai jaket, sampai lampi, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Betul-betul kedinginan. Itu yang dirasakan. Di kasihan kita memang. Jadi jika kita sudah menderita penyakit biring dengan gejala seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, karena zaman dah canggih sekarang, dah maju, dah ada internet, segala macam, HP dah masuk ke desa-desa nih, bisa mengenali nenek-nenek kita, nenek-nenek, kakek bisa diajari juga internet. Lihatlah di internet apa itu dermatitis penyakit kulit, apa yang bisa kita kerjakan. Nah, ada beberapa obat-obat tradisional ya, daun-daunan atau ramuan yang memang mempunyai khasiat obat. Itu ada, itu tidak bisa dipungkiri, ya memang ada. Makanya nenek-nenek moyang kita sebelum dia berobat ke dokter, dia menyelesaikan sendiri dulu. Benar juga, karena memang ramuan-ramuan daun-daunan atau buah-buahan atau minyak itu juga ada khasiat obatnya. Nah, yang terbaik tentulah segeralah datang mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke bidan desa atau ke puskesmas pembantu, ke puskesmas atau ke rumah sakit tipe D, C, dan bagus sekali kalau ke Hamak Mukhtar ini. Ya, tentu saja ya Pak ya. Tentu saja ke Hamak Mukhtar terbaik, ya. Itu bisa dikerjakan. Nah, di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit kita ini, Pak, apa yang dilakukan untuk menolong pasien yang sudah menderita penyakit biring ini, Pak? Nah, kalau sampai pasiennya di sini, bisa beliau ini datang sendiri atau rujukan dari fasilitas kesehatan lain, ya. Kita akan melakukan periksa lengkap di sini.
Kita tanya, kita anamnesis ya, dia keluarganya apakah ada pemicunya dari makanan atau obat-obatan atau dari mengoleskan sesuatu zat. Nanti kita periksa, kita lakukan pemeriksaan labor, kalau memungkinkan jika ada kemungkinan infeksi. Nah, pada pasien kita sampaikan, ini loh yang terjadi pada bapak, pada ibu. Kita sampaikan jelas-jelas, biar pasien ini selain dia menderita kesakitan, dia harus tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, di rumah sakit kita ini, kalau sekiranya pasien yang memungkinkan untuk rawat jalan, maka kita akan memberikan krim, ya, krim, obat-obatan, tablet, ya, untuk meredakan gatal, meredakan nyeri dan kepedihannya, serta memungkinkan juga kita memberikan antibiotik untuk mencegah supaya tidak infeksi, supaya tidak kemungkinan terinfeksi pada pasien tersebut. Dan sekiranya pasien ini merasakan nyeri yang hebat, lepuh yang banyak, tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah, maka kita akan rawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Ada beberapa ruangan, pasien bisa dirawat di sini, nanti di sini akan dirawat oleh dokternya dan juga oleh perawat, juga oleh tenaga para medis di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini. Jadi begitu Pak ya. Nah. Jadi kan kadang ada pula nih masyarakat kita yang kalau hanya penyakit kulit nggak mungkin dirawat, tapi kenyataannya ada yang sampai dirawat gitu ya Pak ya? Ada. Ini yang salah satunya yang bahasa yang berlepuh tadi. Iya. Ya, kalau bahasa Minang berlepuh ada juga orang bilang salatu api. Salatu api. Ya, kulit salatu api. Nah itu, dan salatu api ini dirawat ya, mohon maaf. Juga kadang-kadang pasien tidak bisa tirah baring dipakai spray. Jadi kita mungkin memalasnya dengan beberapa bahan yang mungkin kan tidak lengket kulitnya. Mungkin dedaunan, benar juga daun pisang. Nah, bisa juga kita setelah disangrai atau disetrika itu kita baringkan pasien di sana supaya kulit arinya tidak tertinggal di baju atau di kain. Pasien betul-betul merasakan nyeri yang hebat. Wah, topik kita sangat menarik ya Pak pada hari ini. Dan seru. Seru Pak, kalau kita mengupas lebih tuntas mungkin membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih untuk bincang kita pada hari ini. Nah, baiklah sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Tak lupa kami dari PKRS, salam prokes, jalan sehat, makan sehat, pikiran sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.